Kenapa KPU ini sudah tidak bisa kita percaya? Dia membuat sistem dengan celah seperti itu, yang kemudian dimasuki celahnya itu bahkan ada sekian banyak orang menjelaskan, pakar-pakar IT menjelaskan itu kerjaan software yang ditanam di situ, ya kan? Saya kira KPU memang sudah tidak bisa lagi kita percaya. Harusnya ya ada badan khusus yang mengambil alih ini. Ya lalu kalau tidak ya rakyat aja mengambil alih ke situ, ke KPU di situ ya, supaya kemudian ini proses mestinya harusnya sudah nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa dilanjutkan. Udah terlalu banyak bukti. Saya kira prosesnya ini jangan sampai berlanjut terus. Kecurangan ini sudah tidak butuh bukti baru menurut saya. Proses kelanjutan Ya ini makanya seharusnya KPU ini harus sudah diambil alih oleh sebuah badan untuk bisa berjalannya itu sesuai dengan aturan, kembali kepada aturan ini. Ya, jadi kekacauan pemilu yang luar biasa ini sebenarnya sumber masalahnya ya KPU yang paling bertanggung jawab. Catatan saya yang paling penting adalah ya selain persoalan-persoalan pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan, yang KPU sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap kekacauan utamanya adalah satu tentang 54 juta DPT yang kita minta diverifikasi dan validasi. Itu tidak dilakukan sehingga kemudian KPU justru memberikan jawabannya tidak masuk akal. Simpel aja jawaban tidak masuk akal. Kita minta divalidasi orang yang usianya 1030 tahun. Dijawab bahwa 1030 tahun itu ada memenuhi syarat. Kan gitu udah nggak masuk akal kan. Nah lalu akhirnya jumlah DPT itu kita tidak tahu berapa finalnya. Jadi artinya pada waktu kemarin itu kita mau suaranya itu terkumpul berapa nggak ada acuannya. Ya kan? Kalau DPT final itu segini, melebihi segini berarti ada pemilih tambahan atau segini berapa persen. Sekarang mau mengacu ke berapa? Nggak ada DPT finalnya itu satu. Nah, yang kemudian ini menjadikan saya mengatakan beredarnya puluhan juta surat suara di luar TPS yang beredar entah di mana, yang hari-hari ini dia akan berubah menjadi suara masuk melalui kotak suara yang sekarang itu naga-naganya sudah kita lihat tuh di mana-mana terjadi clash antara penjaga kotak suara itu dengan mereka-mereka yang merubah-rubah kan itu sudah muncul gitu ya. Satu itu soal DPT yang menghasilkan surat suara puluhan juta beredar dan sekarang menjadi operasi penyesuaian di lapangan. Itu tanggung jawabnya KPU dan saya kira ini tindakan pidana yang sudah kita laporkan juga. Ya. Yang kedua tentang Sirekap. Nah, Sirekap ini menjadi malapetaka dari sebuah demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu kan 50% plus 1 rumusnya. Dan juga one person, one value, one vote. Satu orang itu nilainya tidak bisa dinilai dengan uang. Bayangkan saja 50% per 1 itu kalau terjadi persaingan ada dua gitu ya. Ini kemudian satu suara ini ke sini atau ke sini, ini dia jadi menang. Nah, ini yang namanya Sirekap itu merubah-rubah suara luar biasa, banyaknya bukan cuma satu dan itu adalah sebuah kesengajaan. Yang jelas sebuah kesengajaan. Kenapa kesengajaan? Satu, ya Sirekap ini kan kelanjutan dari Situng dan saya sih mengatakan ini bukan Sirekap, ini sebenarnya Situng 2019 yang dioperasikan ulang karena Sirekap itu tidak beroperasi dan tidak siap. Saya mengatakan tanggal 13 Februari di podcastnya Hersu, saya katakan bahwa
Sirekap ini tidak siap dan kita sudah lakukan investigasi dengan KPPS itu di situ saya mengatakan kalau di tanggal 14 Sirekap itu menghasilkan hitungan maka itu pasti simulasi gitu kan. Nah, dan ternyata kemudian Sirekap itu tidak berfungsi, yang difungsikan situng yang kemudian diberi nama pemilu 2024.kpu.go.id yang servernya itu ada di Xinjiang, Taobao, yang bagian dari sebuah grup perusahaan Alibaba yang berkedudukan di China, dan juga servernya itu ada di China juga gitu ya. Baik Pak Agus, itu kan sudah diungkap beberapa hari yang lalu yang tidak ada tanggapan apa-apa. Nah intinya kalau memang KPU sudah tertuduh seperti itu dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, jangan-jangan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka rakyat kan tentu harus melakukan tuntutan atau punishment. Apakah dia harus diganti, ditutup, atau rakyat harus berbuat apa terhadap KPU yang seperti itu? Iya, KPU sudah tidak bisa dipercaya dengan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal itu mengelabui kita seolah-olah dia melakukan minta maaf dan koreksi, nggak bisa dikoreksi. Apalagi kemudian dikoreksi pada DPT, pada TPS itu nggak bisa. Ini penanganannya bahkan apa yang terjadi itu nggak boleh diubah. Jadi kalau mau koreksi maka dia harus membuat namanya Sirekap perbaikan atau pemilu 2024 P1 gitu ya. Dan itu kemudian dilakukan perhitungan ulang sehingga kemudian ini dan harusnya tidak boleh lagi dilakukan oleh KPU, harus ada badan khusus yang mengambil alih itu, independen. Kenapa KPU ini sudah tidak bisa kita percaya. Dia membuat sistem dengan celah seperti itu, yang kemudian dimasuki celahnya itu bahkan ada sekian banyak orang menjelaskan, pakar-pakar IT menjelaskan itu kerjaan software yang ditanam di situ, ya kan? Saya kira KPU memang sudah tidak bisa lagi kita percaya. Harusnya ya ada badan khusus yang mengambil alih ini. Ya, lalu kalau tidak ya rakyat aja mengambil alih ke situ, ke KPU di situ ya, supaya kemudian ini proses mestinya harusnya sudah nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa dilanjutkan. Udah terlalu banyak bukti. Ya yang paling telak saya kira ya Sirekap ini udah diungkap sekian banyak orang, lalu kemudian diperbaiki itu kan cuman kamuflase saja. Itu diperbaiki itu di situ berpindah ke sana, nanti itu kemudian sistemnya akan melakukan pengolahan, akhirnya kemudian dibagi rata semua TPS itu nanti ya normal semua kelihatannya begitu. Ini sudah nggak bisa, proses ini sedang berjalan, harus ada bisa menghentikan. Jadi kejahatan KPU, kalau kita katakan kejahatan karena sudah banyak bukti-bukti itu sebenarnya dia berdiri sendiri atau sudah ada yang ngatur maka ada sebutan TSM itu, berarti kan ini ada berbagai pihak yang sudah melakukan perencanaan kejahatan ini. Iya, saya kira KPU itu malah justru pion aja menurut saya kan. Dalam algoritma yang saya buat itu kan quick on kan bukan KPU. Nah, kan itu pihak luar. Lalu Sirekap sama dengan quick on, ya kan gitu. Lalu kemudian ketika kita mintai pertanggungjawaban, ya ngomongnya itu nggak sesuai dengan fakta, kan gitu. Apa faktanya? Faktanya misalnya kesalahan Sirekap entry data itu dia salahkan pada OCR, OMR, kamera, kan gitu. Padahal itu kesalahannya terletak pada KPU. Simple untuk mengatakannya. Kamera itu sudah akurat. Kalaupun kamera itu menghasilkan angka melebihi 306, kalau Sirekapnya itu didesain benar bisnis prosesnya, maka ada entry data melampaui 306 itu harusnya nggak bisa masuk. Tapi kan ini sengaja. Faktor kesengajaan mendesain entry data di TPS melebihi 306 sehingga bisa sampai yang saya temukan itu, yang saya temukan sendiri maksud saya ya, itu ada satu TPS untuk 02 itu bisa 136.118. Bayangin aja itu, satu TPS. Dan itu kan berarti memberikan sumbangan pada persentase 02. Itu terjadi di tanggal 14, 15. Ya berarti ketika kemudian Sirekap yang kita kira tidak berjalan itu ternyata berpindah. Sirekapnya tetap tidak berjalan, tapi dia berpindah pada namanya situng yang dikasih nama pemilu 2024.kpu.go.id. Sirekapnya tidak berfungsi. Yang berfungsi itu situng 2019. Kesalahannya sama persis. Ya bahkan ini lebih parah. Jadi saya kira ini harusnya dihentikan. Diambil alih sebuah badan khusus yang independen untuk mengoperate ini semua kalau memang pemilu itu mau dilanjutkan.
Kalau menurut saya harusnya dihentikan, stop pemilu ulang. Mestinya rakyat sekarang ini berancang-ancang untuk melakukan apa yang sebaiknya diberikan kepada KPK. Saya setuju dengan Bu Kusnul Maria. Udah nggak usah kemana-mana. Ini di KPU aja. Selesaikan di KPU. Iya, jadi intinya kan begini, kekacauan itu terletak pada penyelenggaraan kan? Dan penyelenggaraan itu masih belum selesai. Dan itu kan dioperate oleh KPU. Mulai dari pembuatan DPT-nya, sekarang penghitungannya dengan Sirekap yang sudah jelas Sirekap ini satu kesengajaan yang tidak terbantahkan lagi bahwa mendesain sebuah sistem perhitungan untuk memenangkan salah satu paslon, mengizinkan adanya satu software bekerja di dalamnya, menghasilkan angka-angka yang kemudian prosentase perolehan paslon tertentu itu sama dengan quick count, dan sekarang perhitungan-perhitungan di lapangan-lapangan itu juga berikutnya akan menyesuaikan angka-angka itu. Ini kan proses penyelenggaranya itu kan KPU dan sedang berlangsung, dan itu akan menghasilkan sebuah keputusan yang tiba-tiba keputusan itu kalau terjadi akhirnya kemudian kita digiring kepada Mahkamah Konstitusi MK. Yang persidangan-persidangan itu saya kira itu badut-badutan yang saya sudah alami lah. Sekarang itu juga di persidangan-persidangan yang di Bawaslu, persidangan di Gakumdu, prosesnya ini serba tidak masuk akal. Bayangin aja Pak Lim, Om Lim, ya. Saya sidang di Bawaslu di Semarang. Pada saat itu sidang itu menyidangkan laporan tentang 54 juta. Ya, DPT dan Jawa Tengah itu ada bagian sekian kan gitu kan. Lalu KPU itu menyangkal bahwa itu adalah DPT. Dia bilang itu adalah DPS. Sudah diperbaiki di DPT. Lalu saya dihadirkan. Ketika saya dihadirkan, saya membawa bukti bahwa itu adalah DPT final yang berasal dari KPU. Lalu kita bersepakat untuk menampilkan bukti atau yang kita bawa itu untuk kita tampilkan bahwa itu adalah bagian dari DPT final 2 Juli. Ketika saya mau menampilkan, tiba-tiba layar itu disabot oleh ketua KPU di Jawa Tengah. Ya kan? Lalu kemudian tampillah bukti-bukti yang itu dari KPUD yang kemudian memancing pertanyaan saya tentang sekian ratus ribu yang dilaporkan ini DPT atau bukan kan, begitu dia bertanyanya. Ya tentu saja kalau saya bilang ya itu salinan, ketika itu kemudian dia akan mengatakan nah ini bukan DPT kan, nah, itu arahnya mereka itu. Nah saya protes keras, kan ini waktunya saya itu salinan DPT betul, tapi salinan DPT itu diambil dari DPT ini yang saya bawa ini, sehingga kemudian tentu saja ketika dia menyampaikan 500.000 DPT bermasalah tidak mungkin menampilkan DPT finalnya kan, maka kemudian disalin. Nah aslinya ini itu nggak sempat ditampilkan dan nggak boleh ditampilkan sampai akhir persidangan, dan itu dilakukan oleh ketua KPUD bersekongkol di dalam sidang dengan semua majelis hakim yang dari Bawaslu itu. Jadi ini badut-badutan, ini akan berlangsung terus, termasuk juga kemudian badut-badutan nanti dibawa ke MK tuh. Sudah ada yang berdiri di MK di sana menantang-nantang kan, dan saya kira itu badut-badutan terus semua ini. Oleh karena itu jangan sampai badut-badutan ini itu berlangsung. Kita sendiri juga sudah melaporkan melalui jalur hukum, sidang badutannya belum terjadi tetapi sudah ditolak dulu, ya kan? Laporannya itu sudah ditolak dulu gitu kan, sehingga kemudian seharusnya kan kalau itu diterima saja maka sudah nanti harus masuk ke persidangan kan gitu ya. Tapi ini ditolak laporan kita tentang pidana-pidana yang dilakukan oleh KPU itu. Jadi saya kira prosesnya ini jangan sampai berlanjut terus. Kecurangan ini sudah tidak butuh bukti baru menurut saya. Proses kelanjutan ya ini makanya seharusnya itu KPU ini harus sudah diambil alih oleh sebuah badan untuk bisa berjalannya itu sesuai dengan aturan, kembali kepada aturan ini. Bukan ini kecurangan yang berlangsung sedemikian rupa, direncanakan sedemikian rupa, berlangsung begitu saja, lalu kita itu hanya bisa memviralkan, ya kan? Dan ini terus akan berlanjut sampai kemudian nanti diputuskan hanya memviralkan. Lalu kemudian masuk ke MK kita cuma memviralkan. MK kemudian memutuskan dengan putusan yang sudah didesain, dan kemudian kita udah tahu MK juga sudah melakukan pelanggaran etik dan lain sebagainya. Sudah begitu kan. Maka sebelum itu semuanya berlangsung, berlewat, ini masih berjalan, berkutat dulu di KPU ini. Selesaikan dulu di KPU itu, bereskan dulu di KPU itu.
mestinya sih aku nggak ngerti ya. Harusnya sih ada badan lembaga yang menyelamatkan ini semua gitu loh ya. Apa sih lembaga yang menyelamatkan ini semua, saya udah jadi nggak ngerti sekarang. Harusnya DKPP itu. Ya? Harusnya DKPP. Harusnya DKPP. Harusnya DKPP. ya. Ada satu hal lagi, Mas Agus. Saya mau tanya itu, yang di sidang di mana tadi? Semarang. Di Semarang itu. Dari pihak sana kan diberikan kesempatan untuk membuktikan itu ya di layar tadi Mas Iya, Agus bilang. iya. Artinya begini, prinsip hukum itu adalah siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan. Apakah hak ini diberikan oleh kedua belah pihak, dari pihak KPU-nya dengan pihak Mas Agus diberikan kesempatan untuk membuktikan Enggak, itu? saya sebagai pihak yang sebagai saksi pelapor, Iya. yang pelapor itu kan mendalilkan bahwa ini yang kita laporkan itu adalah bagian dari DPT, itu kami harusnya menampilkan kan. Nah, itu nggak sempat menampilkan dan tidak diberi kesempatan. Tidak diberi kesempatan berarti kan? Tidak diberi kesempatan. Cuma dicecar aja pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak ada hubungannya. Iya. Misalnya kemudian dia bertanya tentang apakah DPT 54 juta yang di Jawa Tengah sekian itu dia datang ke TPS. Kan saya bilang, Pak Hakim, kita itu belum clear soal DPT ini ada orangnya atau Baik. tidak, divalidasi atau tidak. Jadi- Kenapa Anda bertanya begitu? Saya bilang kan gitu. Nah,